Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Dwi Putri, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, kelas reguler B angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Baik, yang pertama yaitu antropometri. Istilah antropometri berasal dari kata antro dan metri. Antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Secara definitif, antropometri dapat dinyatakan sebagai suatu studi yang berhubungan dengan pengukuran bentuk, ukuran seperti panjang badan, tinggi badan, dan berat badan, dan lainnya. Sedangkan sudut pandang gizi menurut Jelif tahun 1966 mengungkapkan bahwa antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengukuran antropometri yaitu berat badan dan tinggi badan. Langsung saja, berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil dalam keadaan normal, di mana keadaan sehat dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin. Di mana berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya, dalam keadaan abnormal terdapat dua kemungkinan terhadap berat badan, yaitu yang pertama, berat badan berkembang sangat cepat dan berat badan berkembang sangat lama dari keadaan normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengukuran dari berat badan dapat kita lihat sebagai berikut. Pertama, kita periksa timbangan yang akan kita gunakan. Apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang? Timbangan harus ditertera terlebih dahulu. Selanjutnya, orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukur dicatat sampai 500 mg terdekat. Dan dapat kita lihat bahwa berat badan dari responden yaitu 61,2 kg. Nah, yang selanjutnya yaitu tinggi badan. Tinggi badan adalah salah satu parameter yang dapat menentukan gizi sekarang dan status gizi yang lalu. Pertumbuhan tinggi atau panjang badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif pada masalah kekurangan gizi pada waktu singkat. Adapun data tinggi badan dari responden yang sebelumnya saya ukur yaitu 163 cm, yang dimana menurut keterangan dari responden, data tinggi badan yang ia peroleh dari pengukuran di puskesmas. Di sini saya tidak melakukan pengukuran tinggi badan karena adanya keterbatasan alat. Baik, adapun cara pengukuran dari tinggi badan yaitu yang pertama, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Selanjutnya, gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu sampai angkanya terlihat 0. Selanjutnya, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang akan mengganggu pengukuran tinggi badan. Selanjutnya, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Selanjutnya, mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Selanjutnya, pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum petunjuk mikrotois.
Baik, untuk mengetahui indeks massa tubuh seseorang apakah berlebih atau tidak, dapat menggunakan rumus yaitu IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan pangkat 2 dalam meter. IMT sendiri merupakan indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Dari hasil yang telah saya dapatkan menunjukkan bahwa responden sebelumnya memiliki IMT yang berlebih atau kelebihan berat badan. Yang kedua yaitu survei konsumsi makanan. Pengertian survei konsumsi makanan adalah serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan pada individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran yang sistematis dan menilai asupan zat gizi dan mengevaluasi asupan zat gizi sebagai cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan metode survei makanan yaitu Food Recall 24 jam dan metode FFQ. Baik, yang pertama yaitu metode recall 24 jam. Metode recall 24 jam adalah salah satu metode survei konsumsi makanan yang dapat digunakan untuk menggali informasi mengenai konsumsi makanan pada individu maupun keluarga. Metode recall 24 jam yaitu metode yang mengingat makanan yang dikonsumsi selama 24 jam yang dicatat dalam ukuran rumah tangga atau URT. Dalam melaksanakan food recall 24 jam, kita melakukan wawancara dengan kuesioner food recall 24 jam. Namun sebelum itu, kita harus menanyakan ketersediaan responden apakah mau dijadikan responden atau tidak. Setelah bersedia, pertama kita akan tanyakan yaitu nama, umur, karena berat badan dan tinggi badan sudah didapatkan sebelumnya. Jadi kita langsung tanyakan makanan apa saja yang dia makan dari pagi hingga malam. Karena kondisi pada saat ini yaitu bulan puasa, jadi kita tanyakan pada awal sahur. Adapun contoh wawancaranya dapat dilihat sebagai berikut. Pada saat kita sahur, makanan apa saja kita konsumsi? Bisa kita jelaskan? Makan nasi, sayur, ikan. Nasi, sayur, ikan, apa lagi? Kadang telur. Yang kita konsumsi sahur sebelumnya? Iya. Itu tadi nasi, sayur, ikan, kadang telur, sepotong. Terus nasi seberapa banyaknya porsi yang kita makan? Kalau subuh itu karena kita kurang makan itu 1 sendok makan 1 sendok nasi, 1 sendok nasi yang besar. Kalau sayur? Sayur 2 sendok makan. Ikan 1 potong, karena porsinya ini bukan porsi yang ekor, jadi 1 potong, ikan besar yang dipotong-potong. Selanjutnya kalau telur berapa banyak? Telur sepotong, jadi yang digoreng itu dibagi 2, udah habis dalam 1 butir. Pada saat itu kita sahur, kita cuma makan nasi, sayur, ikan, telur, tidak ada selingan kayak kue? Tidak ada. Kurma? Hanya kurma saja makan 3 biji. Pada saat buka puasa, makanan yang kita konsumsi apa saja, bisa dijelaskan? Buka puasa, makanan yang manis-manis, minum teh sama kue-kue lapis. Kue lapisnya berapa banyak? Sepotong aja. Sama juga kue lapisnya sepotong? Iya, sepotong, satu potong kue lapis. Baru kurma, buka puasa juga kurma. Kurmanya berapa banyak? 3 biji, paling banyak 3 biji.
kurma 3 biji, baru kadang es buah juga setengah gelas, sampai setengah gelas es buah. Selain itu apa yang lagi kita makan? Tidak ada. Setelah kalau apalagi namanya itu, kalau makan habis setelah buka puasa kita makan lagi, makan nasi. Nasi apa lagi? Ya, nasi kan sayur. Nasi, ikan, sama sayur? Iya. Nasi, ini sayurnya sayur apa? Sayur tumis, kadang saya campur. Apa-apa Ada saja? kentang, wortel, sama kacang panjang sama kangkung dicampur jadi satu. Pada saat sahur juga begitu? Pada saat sahur juga. Seberapa banyak kita konsumsi nasi Pada saat apa? pada saat buka puasa? Pada saat buka puasa Yang kemarin, saat buka puasa kemarin. 1 sendok nasi setengah. Satu stand. 1,5 sendok nasi, 1,5 sendok nasi. Ikan yang kita makan? Sama 1 potong juga. Potong. Sayurnya seberapa banyak? Sayur paling 2 sendok makan. Pada saat malam hari apakah kita makan lagi? Enggak. Pada saat itu saja enggak. Jam malam maksudnya enggak makan lagi. Berarti setelah buka puasa. Setelah buka puasa, habis buka puasa makan nasi. Tapi malamnya tidak lagi, yang jam malam itu. Baik, terima kasih. Wawancara food recall dilaksanakan dengan 2 kali wawancara. Setelah didapatkan hasil apa saja yang responden konsumsi, selanjutnya kita akan masukkan di aplikasi NutriSurvey. Setelah dimasukkan akan muncul hasil seperti energi, protein, dan lain sebagainya. Yang akan kita ambil yaitu energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Hasil dari masing-masing ini akan dijumlahkan dengan hari kedua. Setelah dijumlahkan akan dibandingkan energi akan dibagi menjadi dua, protein akan dibagi 4, lemak akan dibagi 9, dan karbohidrat akan dibagi 4. Setelah saya hitung atau ukur, didapatkan hasil bahwa angka kecukupan gizi responden sebelumnya dapat dikatakan kurang. Nah, yang selanjutnya yaitu Food Frequency Questionnaire atau FFQ. FFQ adalah salah satu metode penilaian konsumsi makanan. Metode FFQ memiliki kekhususan dibanding metode lainnya. Kekhususan tersebut adalah proses penggunaannya memerlukan persiapan yang meliputi studi pendahuluan terhadap makanan yang dikonsumsi seseorang. Dalam melaksanakan metode Food Frequency Questionnaire, pertama-tama kita harus menanyakan namanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita tanya seberapa sering ia konsumsi nama makanan atau bahan makanan yang telah ada di dalam kuesioner Food Frequency Questionnaire ini. Setelah kita tanya berapa sering, kita tanyakan juga berapa ukuran rumah tangganya. Dan apakah masih ada nama makanan atau bahan makanan yang belum disebutkan di kuesioner tersebut. Adapun kuesioner serta hasilnya dapat dilihat sebagai berikut.
Sama halnya dengan metode food recall 24 jam, metode food frequency questionnaire kita masukkan dulu di aplikasi NutriSurvey. Selanjutnya kita lihat apa yang berapa hasil dari energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya akan dibagi apabila energi akan dibagi 2, lemak akan dibagi 9, dan karbohidrat akan dibagi dengan 4. Hasil yang telah saya dapatkan yaitu menunjukkan bahwa gizi harian dari responden dapat dikatakan kurang. Adapun hasil dari kuesioner FFQ ini, misalnya responden memilih lebih dari 1 kali sehari, berarti angka ketetapannya itu 50. Kalau satu kali angka ketetapannya itu 25. Kalau 3-6 kali per minggu angka ketetapannya 15. Kalau 1 sampai 2 kali per minggu yaitu 10, dan 2 kali per bulan atau kurang yaitu 5, sedangkan tidak pernah yaitu 0. Adapun hasilnya nanti misalnya dia mengkonsumsi lebih dari 1 kali sehari, berarti 50 akan dikalikan dengan jumlah responden. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil akan dijumlahkan. Jumlah tersebut akan dibagi banyaknya responden, lalu akan dibagi lagi dengan bahan makanan yang digunakan atau makanan yang ia konsumsi. Setelah didapatkan hasil, kita akan lihat apakah angka kecukupan gizi baik atau kurang. Kita dapat lihat sebagai berikut. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa angka kecukupannya lebih banyak yang kurang, sehingga dapat kita katakan bahwa angka kecukupan gizi dari responden dapat dikatakan kurang. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.